Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan, tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang kisah mengerikan Dinas Bidan, bagian 3. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dinda dikurung di dalam kamar, tubuhnya diikat di atas ranjang. Dia sangat agresif dan membahayakan. Dinda sempat menggigit tangan kananku sampai berdarah. Dinda juga melukai tangannya sendiri dengan pisau. Kata Pak Rahmat, Dinda kerasukan roh jahat yang mencoba melukainya. Lagi-lagi Pak Rahmat membacakan ayat-ayat suci. Kali ini dia meninggikan intonasi bacaannya sambil menuju ke wajah Dinda. Kedua mata Dinda melotot saat dibacakan ayat kursi. Anehnya dia malah tertawa sambil menirukan bacaan Pak Rahmat. "Aku lebih pintar dari kamu," bentak Dinda sambil mendelik ke wajah Pak Rahmat. "Siapa kamu? Keluar sekarang dari tubuh anak ini, atau kumusnahkan kamu dengan ayat-ayat Allah." "Aku Mbok Iba." "Alah, kau jin memang suka menfitnah orang yang sudah meninggal." Pak Rahmat kembali membaca ayat suci. Tampak Dinda tertawa-tawa sambil meracau tidak jelas. "Aku akan menyesatkan kalian semua agar jauh dari Tuhan," kata Dinda dengan wajah menengadah ke langit-langit. Urat lehernya terlihat jelas. Dia mengerang seperti kesakitan. "Keluar kamu!" bentak Pak Rahmat sambil mengusap wajah Dinda. Tubuh Dinda yang tadinya mengamuk kini mulai lunak, lalu dia pingsan begitu saja. Aku membuka tali yang mengikat tubuhnya. Kasihan, takutnya dia kesulitan untuk bernafas. Aku juga membenarkan posisi bantalnya dan menyelimuti tubuhnya. Tengah malam saat aku sedang tidur pulas, ada seseorang mengetuk pintu kamar. Masih dalam keadaan mengantuk, ku buka pintu itu. Dinda berdiri di depanku dengan ekspresi wajahnya yang datar. "Kamu sudah siuman, Din?" "Mbokku pulang, Mbak." "Hah? Mbokmu pulang?" Mendengar pernyataannya membuatku kaget setengah mati. "Iya, Mbak. Dia ada di luar, Mbak." Aku kemudian jongkok sambil mengelus-ngelus rambut Dinda. "Dinda, mbokmu sudah tenang di surga. Dia tidak akan..." Aku belum sempat menyelesaikan ucapanku, tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu rumah. "Itu Mbok, mukanya serem banget, Mbak." Perlahan aku mendekat ke pintu. Semakin lama pintu itu terdengar seperti digedor dengan paksa, seperti ada orang yang sedang marah-marah. Anehnya, saat ku intip dari balik jendela, tidak ada siapa-siapa di luar sana. "Mana? Gak ada kok, Din." "Di atas," kata Dinda. Ada cairan hitam menetes di kepalaku. Aku mendongak. Kulihat ada sosok wanita dengan wajahnya yang hitam pekat sedang menempel di langit-langit ruangan. Dia mengenakan jubah putih, rambutnya juga putih semua. Ada cairan hitam menetes dari mulutnya. Aku berteriak lalu lari keluar rumah sambil membawa Dinda. Ku gedor-gedor pintu rumah Pak Rahmat, tapi dia tidak mau keluar. Entah kemana perginya Pak Rahmat itu. Aku dan Dinda pun lari ke perkampungan warga untuk meminta tolong. Sialnya, mereka seperti tidak peduli pada kami. Ada beberapa rumah yang menyalakan lampunya lalu mengintip kami dari balik jendela. Tapi mereka tidak mau keluar dan mematikan kembali lampu rumahnya.
Aku menangis di tengah perkampungan. Dinda berdiri di hadapanku, wajahnya datar. Tidak ada kesedihan sama sekali di wajahnya itu. Mbak Maya, jangan nangis, kata Dinda. Aku tidak mempedulikannya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Semuanya terasa ganjil dan tidak masuk akal. Ada yang tidak beres dengan kampung ini. Mbak. Dari kejauhan ku dengar suara lelaki memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Iya, tidak salah lagi, itu adalah Pak Sukra. Kenapa Mbak Maya ada di sini? Aku menceritakan kejadian itu padanya. Pak Sukra pun menawarkanku untuk tinggal di rumahnya. Aku dan Dinda pun menerima tawaran itu. Untuk beberapa hari ini, kami akan tinggal di rumah Pak Sukra. Tidak ada salahnya menerima tawaran lelaki itu. Lagi pula dia sudah punya istri, jadi tidak akan ada warga yang berpikiran macam-macam. Rumah Pak Sukra terbilang sangat sederhana. Rumah itu tidak sebesar rumah Dinda. Baru saja tiba di rumah itu, Bu Jumi, istri Pak Sukra, langsung menyambut kami dengan ramah. Ia tampak seperti ibu-ibu biasa yang sering kulihat. Badannya gemuk, kulitnya sawo matang, dan dia mengenakan daster. Mari, silahkan masuk, Mbak, kata Bu Jumi mempersilahkan. Ia lalu melangkah ke dapur dan kembali dengan membawa sekaleng rengginang. Bu Jumi ini orangnya sangat murah senyum. Setiap kalimat yang diucapkannya pasti diiringi dengan senyuman. Tidak lama kemudian, Pak Sukra muncul dari dapur. Dia membawa 2 gelas sirup es jeruk dan menyuguhkannya kepada kami. Ini buat Dinda biar lebih tenang. Ayo diminum. Pak Sukra mengambil gelas di hadapanku lalu menyodorkannya kepada Dinda. Dinda kemudian meminum sirup jeruk itu. Enak kan? Tanya Bu Jumi. Lalu Dinda diam saja, ia tidak menanggapi Bu Jumi. Nah, yang ini buat Mbak Maya. Pak Sukra meraih gelas satunya lagi di hadapanku. Iya Pak, terima kasih banyak, timpalku sambil senyum. Sirup itu terasa segar sekali. Aku meminumnya sampai habis setengah dalam sekali tengguk. Gimana? Enak kan sirupnya? Iya, enak Pak. Kalau rumah itu ada hantunya, untuk sementara Mbak Maya dan Dinda boleh kok tinggal di sini dulu. Iya kan Bu? Kata Pak Sukra sambil menoleh kepada istrinya. Iya, boleh banget. Kebetulan masih ada kamar yang kosong. Wah, saya ucapin terima kasih banyak ya, udah mau menolong kami Pak. Semenjak Mbok Ibah meninggal, rumah itu jadi angker. Kemarin saja Dinda kesurupan. Nanti saya bisa bantu buat usir hantu itu, Mbak. Kebetulan saya punya kenalan yang bisa mengusir hantu, ujar Pak Sukra sambil menatapku. Aku mengangguk. Dinda yang dari tadi hanya diam sambil menatap Pak Sukra dengan tatapan datar. Kamu baik-baik saja kan Dinda? Tanya Pak Sukra kepada Dinda. Dinda tidak menjawab apapun. Mungkin Dinda masih sedih kehilangan Boknya Pak. Oh ya sudah, semoga kamu bisa cepat mengikhlaskan kepergian Bokmu ya. Kami lalu diantar ke kamar oleh Bu Jumi. Di dalam kamar itu hanya ada satu tempat tidur yang hanya muat untuk 1 orang. Pak Sukra lalu datang dengan membawa kasur tambahan. Dia meletakkan kasur itu di bawah ranjang. Kamu tidur di ranjang ya, biar Mbak yang dibawa, kataku kepada Dinda. Entah kenapa malam itu aku tidak bisa tidur. Tiba-tiba aku terbayang wajah Pak Sukra.
Bayangan itu tidak mau pergi, sehingga membuat mataku susah terpejam. Di luar sayup-sayupku dengar suara Pak Sukra seperti sedang bergumam membaca mantra-mantra. Aku juga mencium bau kemenyan di malam itu. Mbak Maya, Pak Sukra memanggilku dari balik pintu. iya Pak. Seperti ada yang mengendalikan tubuhku, aku menghampiri Pak Sukra. Dia berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Dia mengelus rambutku lalu menyentuh pipi kananku. Maukah kamu jadi istri keduaku, Mbak? Aku pun mengangguk. Benar-benar seperti ada yang mengendalikanku. Aku tidak mau menceritakan apa yang selanjutnya terjadi di malam itu. Semuanya seakan tidak terkendali, rumit dan susah dijelaskan dengan akal sehat. Pak Sukra ingin mengawiniku. Dulu aku tidak percaya dengan kebenaran ilmu pelet, tapi semenjak kejadian malam itu, aku yakin kalau Pak Sukra mencekokiku dengan ilmu pelet. Paginya aku dan Dinda langsung pamit pulang tanpa menceritakan apapun pada Bu Jumi. Aku sendiri masih dalam kebingungan. Entah antara sadar atau tidak, wajah Pak Sukra masih sedikit terbayang-bayang. Rasanya aku ingin selalu berada di dekat Pak Sukra. Namun di sisi lain, aku merasa bersalah kepada Bu Jumi. Kejadian malam itu benar-benar di luar nalarku. Pagi ini aku tidak masuk kerja karena tiba-tiba badanku demam tinggi. Aku juga sudah minum obat tapi demamku tidak kunjung reda. Sekarang tubuhku malah menggigil. Wajahku tampak pucat saat kulihat di cermin. Kantung mataku juga mendadak hitam. Segera aku benamkan diri di atas kasur. Semakin lama tubuhku malah semakin menggigil. Dinda. Iya Mbak, sahutnya dari luar. Ku dengar langkah kakinya mendekat ke kamarku. Mbak Maya sakit? Tanya Dinda sambil melongok kepala dari balik pintu. Iya Dinda, kalau kamu gak keberatan, tolong ambilkan Mbak air hangat ya. Iya Mbak, tunggu sebentar ya. Tidak lama kemudian, dia muncul kembali dengan membawa segelas air hangat. Aku meraih gelas itu dan menyeruput airnya. Mbak sakit apa? Sudah minum obat? Aku demam, Din. Mbak sudah minum obat kok tadi. Semoga lekas sembuh ya Mbak, kata Dinda. Dia lalu keluar dari kamarku. Selang beberapa saat, ada seseorang yang mengetuk pintu kamar. Ku dengar itu suara Pak Rahmat. Dia pun masuk bersama istrinya dan juga Dinda. Mbak Maya sakit. Iya Pak. Aku tidak bisa berbicara panjang-panjang, keadaanku semakin memburuk. Kamu demam ya Mbak? Kata istri Pak Sukra setelah menyentuh keningku. Aku mau ngomong empat mata sama Pak Rahmat. Ya sudah, jawab Pak Rahmat sembari melirik ke istrinya dan Dinda. Mereka berdua pun keluar dari kamar. Tolong aku Pak, sepertinya aku terkena pelet, kataku. Pak Sukra kemudian terkejut mendengar pernyataanku. Hah? Siapa yang melet kamu, Mbak? Pak Sukra. Sialan, gumam Pak Rahmat. Pak, tolong aku, Pak. Aku mohon. Mah, Pak Rahmat memanggil istrinya. Iya, Pak. Wanita itu pun masuk ke kamarku. Tolong ambilkan keris di rumah. Ada di kolong ranjang kita ya. Iya Pak. Kamu jangan khawatir ya Maya. Aku akan melepaskanmu dari pelet itu.
Iya Pak, tolong aku. Semakin lama tubuhku malah semakin dingin. Beberapa saat setelah kami menunggu, istri Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa keris. Ia lalu menyerahkannya kepada Pak Rahmat. Keris itu kemudian dikeluarkan dari sarungnya. Pak Rahmat lalu menempelkannya di keningku. Aku memejamkan mata. Ku dengar Pak Rahmat berkomat kamit yang suaranya terdengar tidak terlalu jelas. Entah apa yang sedang dia ucapkan. Tidak lama setelah itu, ada sesuatu dari dalam perutku yang memaksa naik untuk keluar dari mulut. Ku buka mulut lebar-lebar, kedua mataku sampai berair karena menahan rasa sakitnya. Aku merasa seperti ada benda tajam yang menyayat isi perutku. Saat itu juga, dari dalam tenggorokanku keluar rambut sebesar telunjuk orang dewasa. Rambut itu berlumuran darah. Pelan-pelan Pak Rahmat menarik benda itu. Panjang rambut itu sekitar 1 meter lebih. Aku muntah-muntah setelah benda itu berhasil keluar dari dalam mulutku. Pak Rahmat kembali berkomat kamit. Aku kembali memuntahkan sesuatu. Kali ini cairan. Itu jelas minuman yang diberikan oleh Pak Sukra kemarin. Kamu benar-benar terkena pelet si Sukra, Mbak. Pak Rahmat memasukkan kembali kerisnya. Aku mau pulang saja, Pak. Kapan, Mbak? Besok saja. Semoga keadaanku sudah membaik besok. Ya, kalau Mbak Maya pulang, aku sendirian dong. Gerutu Dinda. Kamu gak sendirian kok. Kan ada keluarganya Pak Rahmat yang baik sama kita, Dinda. Tidak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu. Mbak Maya! Itu suara Pak Sukra. Mau apa dia? Pak Sukra muncul, dia membawa buah-buahan untukku. Mbak Maya sakit ya? Sapa Pak Sukra sambil tersenyum. Jangan mendekat, teriakku sambil melempar gelas ke wajahnya. Ada apa ini? Pak Sukra kaget karena tiba-tiba aku marah padanya. Jangan pura-pura bodoh kau Sukra. Aku tahu perbuatanmu. Maksud kalian apa? Kamu pelet Mbak Maya kan? Kau Rahmat, Ustadz Gadungan, jangan fitnah ngomong orang sembarangan ya. Mereka berdua terlibat adu mulut hingga menimbulkan kegaduhan. Saat itu juga Dinda berteriak sangat keras. Ia mengibaskan tangan kanannya dan seketika Pak Rahmat dan Pak Sukra terpental. Ada yang merasuki Dinda lagi. Semenjak kematian Boknya, aku tahu kalau ada yang selalu mengawasi Dinda. Pak Rahmat kemudian meraih kerisnya. Ia kembali berkomat kamit sambil mengarahkan keris itu pada Dinda. Namun tampaknya Dinda masih melakukan perlawanan. Bahkan suara Dinda berubah menjadi mirip sekali dengan suara Mboknya. Pak Rahmat meminta istrinya untuk lari. Sementara itu Pak Sukra masih terkapar kesakitan. Jangan membuat keributan di rumahku. Sekali lagi Dinda mengibaskan lengannya membuat Pak Rahmat terpental kembali. Keris yang tergeletak di lantai tiba-tiba melayang. Dinda yang mengendalikannya. Ia hendak melesatkan keris itu kepada Pak Rahmat. Dinda, jangan! Teriakku. Keris itu melesat ke arah Pak Rahmat dan untungnya masih dapat dihindari. Pada saat genting seperti itu, Pak Sukra malah kabur. Dia ketakutan melihat Dinda yang kesurupan. Wahai iblis, keluarlah dari tubuh anak ini! Bentak Pak Rahmat lalu ia berkomat kamit. Dinda tersenyum dingin. Dia mengangkat kedua tangannya. Seketika saja semua benda di ruangan itu melayang.
Dengan kekuatan gaibnya, Dinda melesatkan benda-benda itu ke tubuh Pak Rahmat. Ia pun terjungkal, kepalanya berdarah terkena benda tumpul. Dinda, cukup! Bentakku. Dinda kemudian menoleh ke arahku. Kedua bola matanya hitam pekat. Dia lalu berteriak dengan sangat kencang, membuat telingaku berdengung. Kemudian Pak Rahmat kembali bangkit. Dia merogoh sesuatu dari kantong celananya. Itu sebuah jimat yang terbuat dari kayu. Ia melemparkan jimat itu pada Dinda. Saat itu juga Dinda terkapar tidak sadarkan diri. Pak Rahmat menyentuh kuping Dinda sambil terus bergumam entah apa yang dibacanya. Lalu terdengar sebuah benda yang bergetar di kamar Mbok Iba. Pak Rahmat pun pergi menghampiri sumber suara itu. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di kamar Mbok Iba. Tubuhku masih lemas dan sulit digerakkan. Sesaat kemudian, Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. Mungkin iblis yang ada di dalam benda ini yang membuat Dinda menderita. Aku akan membakarnya, ujar Pak Rahmat sambil menunjukkan benda itu padaku. Keesokan paginya, kondisiku sudah pulih. Pagi itu juga aku memutuskan untuk pulang. Pak Rahmat memesankan ojek untukku, sedangkan Dinda tampak sedih. Aku sebenarnya tidak tega meninggalkannya sendirian. Namun keputusanku sudah bulat. Aku mau minta mutasi dan menjelaskan semua yang ku alami di kampung ini. Sekitar jam 8 pagi, aku dan tukang ojek yang aku sendiri tidak tahu siapa namanya masih terjebak di dalam jalan rusak yang berlumpur. Saat kami sedang susah payah melintasi jalan itu, tiba-tiba dari kejauhan kulihat seorang lelaki yang mengenakan kupluk hitam berdiri menatap kami. Ia membawa sebuah balok kayu. Siapa itu, Pak? Tanyaku pada tukang ojek. Gak tahu, Mbak. Siapa itu ya? Wah, jangan-jangan begal, jawab tukang ojek. Lelaki misterius itu lari menghampiri kami. Ia berhasil memukul kepala si tukang ojek hingga terkapar di kubangan lumpur. Sedangkan aku berlari ke arah hutan pinus. Lelaki itu mengejarku. Aku menangis sambil berteriak minta tolong. Semakin masuk ke dalam hutan pinus, suasana semakin remang karena cahaya matahari terhalang oleh rindangnya pepohonan. Sesekali aku menoleh ke belakang. Lelaki itu sudah membuka kupluknya. Dia ternyata Pak Sukra. Aku terus berteriak sambil lari sekuat tenaga. Tidak lama kemudian, sebuah balok kayu menghantam kaki kananku. Aku pun terjatuh, tepat di bawah akar pohon. Pak Sukra mendekatiku, kulihat wajah mesum itu sangat bernafsu denganku. Maya, sekarang tidak ada yang bisa menghalangiku. Sialan kamu, akan kulaporkan kamu ke polisi, bentakku sambil meludahinya. Pak Sukra membuka bajunya. Dia lalu merangkulku, tapi aku mengamuk. Dia berusaha melucuti pakaianku. Sialnya, dia berhasil membukanya. Aku tidak bisa melawan cengkramannya. Kali ini aku benar-benar pasrah. Dan saat dia sedang menciumi wajahku, tiba-tiba saja Pak Sukra tersentak. Dia mengerang dan berteriak seperti menahan sakit. Tubuh Pak Sukra lemas. Kuhempaskan tubuhnya. Ternyata ada golok yang menancap tepat di punggung kanan Pak Sukra. Aku juga kaget lantaran ada Dinda yang sedang berdiri di hadapanku. Kedua matanya hitam pekat, wajahnya penuh urat yang menonjol. Dinda? Desisku, nafasku terengah-engah. Tubuh Dinda seketika lunglai. Ia pun jatuh terkapar di tanah. Sepulangnya dari kampung itu, aku tes keperawanan. Dan hasilnya keperawananku masih utuh. Pak Sukra tidak sempat menyetubuhiku malam itu. Aku yakin pasti Dinda juga yang menyelamatkanku. Bertahun-tahun lamanya aku tidak mengunjungi kampung itu lagi.
Entah seperti apa dengan Dinda sekarang. Mungkin dia sudah berkeluarga atau bahkan sudah punya anak. Yang jelas, aku sangat berhutang budi padanya sebab dia telah menyelamatkanku dari si Sukra sialan itu. Sekian, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya Damiri, sampai bertemu dengan saya di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.